Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami tetap berharap semua baik. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tetap sehat dan kami terus berdoa bagi saudara sekalian supaya kita tetap setia kepada Allah. Khususnya saat ini kita harus menghadapi pandemi coronavirus ini dan banyak hal lain yang memang tantangan bagi kita semua. Kita akan terus melihat nama-nama Allah dan kita harus ingat bahwa nama itu menjelaskan hubungan dengan seseorang. Lalu kalau kita lebih banyak nama, hubungan memang lebih jelas, lebih akrab, lebih dalam. Kemarin saya berbicara dengan seorang teman. Dia lagi bercerita tentang pekerjaan waktu dia kuliah. Nah, waktu dia kerja, dia kerja bagi ayahnya teman. Lalu dia dan teman kerja waktu musim summer, libur sekolah bagi ayah teman dia. Dan dia memanggil ayah ini bos, atasan. Lalu saya tanya siapa nama dia. Dia menjelaskan sebenarnya saya nggak tahu dan sebenarnya kami pakai kata dalam bahasa lain bagi dia yang atasan, yang bos. Karena Bapak ini cuma bisa berbicara bahasa lain, bahasa asing. Lalu saya hanya belajar satu kata dalam bahasa dia, yaitu bos. Dan saya memanggil dia bos. Lalu walaupun dia ayah teman saya, karena hubungan saya dengan dia sebagai atasan dan pekerja, dan saya bekerja bagi dia di usaha, ya saya tetap memanggil dia bos-bos aja. Lalu itu gambar bagus bagi kita untuk mengerti maksudnya dengan nama-nama Allah ini. Karena kalau kita cuma satu nama aja, cuma bos aja, hubungan nggak begitu akrab, nggak begitu dalam, nggak begitu dekat. Itu cuma hubungan di antara bos dan pekerja. Atasan dan pegawai aja, itu saja. Tapi kalau lebih banyak nama yang menjelaskan lebih banyak tentang karakter, sifat, dan sikap Allah, kita bisa mengenal Allah lebih dekat, lebih akrab, karena kita mengenal hati dia lebih baik dan lebih dalam lagi. Dan kita akan melihat nama lain pada hari ini, yaitu Yehovah Makadesh. Lalu Makadesh berarti Allah yang menguduskan kita. Allah yang membuat kita kudus, suci. Lalu ada dua maksud dengan nama ini. Yang pertama, Allah yang sumber kudusan itu. Lalu dia yang sumber, dia yang membuat kita kudus atau suci. Dia yang menguduskan kita. Lalu kalau kita mau jadi orang baik, kalau kita mau menuruti banyak peraturan, itu tidak menolong kita menjadi kudus. Kalau kita mendekati Allah, itu yang menolong kita menjadi kudus. Lalu Allah adalah sumber kekudusan, kesucian itu, bukan peraturan. Lalu kita harus mengerti hal yang membuat hati kita baik, bukan banyak peraturan, tetapi banyak waktu dengan Allah. Yang kedua, bukan saja Allah yang sumber kesucian ini, tetapi anak-anak dia, orang yang memanggil Allah Ayah, Allah Bapa, dan orang yang pakai identitas sebagai orang percaya, kita harus hidup suci juga. Kita harus melihat gaya kita hidup, kata-kata yang kita pakai, itu harus merefleksikan kepada Allah kita. Lalu kalau kita kurang suci, sebenarnya kita nggak begitu dekat dengan Allah yang suci. Karena Allah yang suci menguduskan kita. Dia yang membuat kita kudus dan suci. Dan kita hidup di dalam dunia ini supaya dunia ini bisa melihat dia melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui perkataan-perkataan kita. Lalu kita harus menjadi gambar yang baik bagi Allah kita, gambar yang suci kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, satu cerita mudah-mudahan menjelaskan maksud ini. Saya masih ingat di Indonesia, agak sering saya harus naik kapal feri ke pulau-pulau lain. Dan satu kali saya naik kapal feri, saya naik sepeda motor. Lalu sering kali kalau orang lokal melihat orang bule naik sepeda motor,
saat itu rambut panjang sekali dan naik kapal feri sendiri keliling ke pulau-pulau. Waduh, mereka kaget dan mereka ingin tahu siapa orang bule ini. Dan ada seorang bapak, dia mendekati saya, kami lagi berbincang-bincang pada saat naik kapal ini. Dan pertanyaan pertama dia, kalau saya ada istri. Dan saya menjawab, ya saya ada istri. Di mana? Oh, di rumah di kota besar. Dan pertanyaan kedua, itu membuat saya agak kaget. Karena dia tanya, oh, lalu you mau naik kapal feri ini kemana? Ke kota ini. You punya pacar di sana? Wah, saya kaget. No, saya nggak punya pacar. Saya punya istri. Dia bilang, tapi nggak apa-apa kalau you mau punya pacar di sana. And I menjawab, ya apa-apa. Karena saya sudah menikah. Lalu nggak boleh, saya nggak mau punya pacar. Dia yang kaget. Hah? Tapi lebih fun, lebih seru kalau ada pacar. Enggak, lebih seru kalau setia kepada istri. Bagaimana Bapak? Bapak punya istri? Oh iya, saya punya istri, saya punya anak. Oh, tapi Bapak punya pacar? Oh iya, banyak. Hah? Gimana Pak? Ya karena dia bawa truk biasanya, itu pekerjaan dia. Dia bawa truk, dia ngantar barang-barang. Dia menjelaskan setiap kota yang saya stop, saya mampir, saya nginap, saya ada pacar. Hah? Tapi Bapak you ada istri? Iya, tapi saya banyak pacar juga karena lebih fun, lebih seru, lebih menikmati kehidupan ini. Aduh Pak, saya lain. Hah? Tapi you seorang laki. I said, betul. And you seorang laki juga. Tetapi kita berbeda. Perbedaan hati saya udah dipegang Allah. Dan kalau Yesus udah ada di dalam hati saya, kalau Isa Al-Masih udah menjadi Allah saya nggak mungkin hidup seperti itu. Lalu ada perbedaan. Dan perbedaan bukan karena saya dari kebudayaan lain, bukan karena saya rambut panjang saat itu, bukan karena saya bahasa lain. Memang perbedaan Allah kami. Lalu saya percaya kepada Allah yang dijelaskan melalui Isa yang menjadi Al-Masih, Mesias. Dia percaya kepada Allah lain yang berbeda. Dan cara kami mengikuti Allah kami itu mempengaruhi bagaimana kami hidup. Lalu bagi saya nggak mungkin saya ada pacar lain. Istri saya adalah pacar saya. Tapi bagi dia, nggak apa-apa kalau ada istri di sini, pacar di sana, pacar di sana. Kalau nggak setia kepada istri, nggak apa-apa. Fun-fun aja yang penting. Lalu, maksud kedua dengan nama ini, Allah yang Maqadesh, adalah kita juga yang percaya dan mengikuti Allah harus menjadi suci. Karena dia sumber kesucian, dia yang menguduskan kita. Saya membaca saat pertama nama ini muncul dari kitab Imamat 20, ayat 7 dan 8. Saya akan membaca. Imamat 20 ayat 7 dan 8 berbunyi, maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Akulah Allah yang Maqadesh, Allah yang menguduskan kamu. Yang menarik dengan perikop ini muncul di Imamat, di Alkitab, setelah penjelasan tentang praktis, tentang kebiasaan lokal yang orang Israel hadapi, yaitu orang-orang yang mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Lalu di sana, di tempat mereka lagi tinggal dengan kebudayaan mereka lagi alami, satu kebiasaan, satu hal yang diterima, kalau harus, nggak apa-apa kalau you mengorbankan anakmu sendiri. Waduh, saya sebagai seorang ayah nggak mungkin saya bisa membayangkan membunuh anak saya sebagai korban. Nggak mungkin.
Tapi Israel yang dipisahkan bagi Allah, yang menjadi gambar bagaimana hidup mengikuti Allah ini, mereka menghadapi banyak hal di dalam kebudayaan-kebudayaan lain yang berbeda sekali. Lalu Allah menjelaskan, saya yang suci, saya yang kudus. Lalu kalau you, anak-anak saya, you harus menjadi suci, you harus menjadi kudus. Lalu you harus hidup berbeda. Lalu kalau you melihat di kebudayaan ini, mereka mengorbankan anak-anak mereka sendiri, nggak mungkin you harus mengorbankan anakmu. Itu jahat. Jangan, you harus dipisah, you harus berbeda daripada kebudayaan ini. Mereka harus melihat ada perbedaan. Lalu itu yang kita harus ingat. Enggak cukup memanggil dirimu orang percaya, orang Kristen. Kita harus hidup seperti Yesus sendiri, seperti Isa Al-Masih. Kita harus hidup seperti Allah yang sumber kesucian, sumber kekudusan. Karena Dia yang Mahkades, Dia yang sumber kesucian kekudusan, Dia yang menguduskan kita. Lalu kalau kita enggak hidup suci, enggak hidup kudus, kita enggak terlalu dekat dengan Allah, kita lebih jauh dari Allah. Nah, ini satu cerita dari negara Fiji. Saya masih ingat saya di sana satu musim libur sekolah waktu saya kuliah. Dan saya berteman dengan seorang nama Jack. Lalu Jack ini, dia pergi ke luar negeri untuk kerja. Sering kali ya, kalau orang mencari pekerjaan, mencari uang, mereka meninggalkan desa dan mereka pergi ke kota atau mungkin kalau bisa ke luar negeri karena gaji lebih tinggi. Lalu dia bisa sampai ke luar negeri dan gaji cukup bagus. Dia kerja di sana puluhan tahun. Tapi banyak orang yang saya temani di sana, kalau mereka udah pensiun, mereka mau balik ke desa. Mereka mau balik ke tempat yang lebih alam, lebih santai, lebih relax, lalu balik ke desa. Karena kehidupan di desa lebih enak. Lalu sama bagi Jack ini, dia mau balik ke desa satu saat. Lalu dia hubungi keluarga dan teman-teman di desa. Dia menjelaskan, saya mau bangun rumah supaya nanti kalau saya udah pensiun, saya balik ke desa. Dan dia mengunjungi 1-2 kali, mereka buat rencana, rumah akan sebesar ini, bahan-bahan seperti ini, you akan menjadi atasan atas proyek ini, you akan menolong dan kerja dan saya akan menggaji you. Lalu dapat uang juga. Saya akan kirim uang, tolong beli bahan, tolong bangun rumah supaya kalau saya balik, saya ada tempat tinggal. Jelas, nggak terlalu sulit. Lalu dia mulai kirim uang. Dan uang habis, dia kirim lagi. Uang habis, dia kirim lagi. Dia tanya, bagaimana hasil? Oh ya, udah kelihatan, udah hampir selesai, tapi harga bahan naik atau harus mencari lebih banyak orang, lalu perlu lebih banyak uang. Sampai Jack menjelaskan, Steve, saya kirim cukup uang untuk membangun 3 rumah. Waduh, banyak ya Pak? Ya banyak Steve, tapi lihat, dan dia tunjukkan satu fondasi. Kelihatan bentuknya rumah, tapi batu-batu nggak terlalu tinggi, agak rendah. Lalu rumah ini jauh dari saat bisa selesai, saat bisa ditempati. Ya, masih banyak pekerjaan untuk menyelesaikan rumah itu. Dan dia tanya, Steve, you tahu rumah siapa itu? Oh, Pak, saya nggak tahu. Itu rumahku. Nah, saya bingung. Nah, bagaimana itu rumah you? Karena rumah you udah kirim 3 kali lipat dana atau uang untuk bangun 3 rumah itu. Lalu ini rumah baru dimulai, jauh dari saat bisa selesai, bisa ditempati. Dia menjelaskan, Steve, saya kirim cukup uang untuk membangun 3 rumah. Tapi yang keluarga saya lakukan, om-om saya, sepupu saya, keponakan saya, mereka cuma bangun itu. Lalu itu sebenarnya rumah saya. Jauh dari saat saya bisa pakai, menempati, selesai, dan saya udah stop kirim uang. Nah, Steve, you bercerita tentang Allah yang baik.
tentang Isa Al-Masih, ya Yesus yang menjadi Mesias. Tapi yang saya alami dari keluarga saya, bohong, dimanfaatkan, nggak jujur. Steve tahu, keluarga saya, mereka semua bilang mereka orang Kristen. Nah, kalau Steve bercerita tentang Yesus, saya tertarik. Tapi kalau saya melihat perbuatan keluarga saya nggak mau menjadi orang Kristen. Karena perbuatan mereka, karena hal yang mereka lakukan. Itu nggak baik, Steve. Lalu mengapa saya mau menjadi seperti mereka? Saya mau menjadi orang baik. Dan kita lupa seringkali nama Makadesh ini di sana supaya kita tahu Allah adalah sumber kekudusan, sumber yang menguduskan kita, tapi juga supaya kita yang memanggil Dia Allah Bapa harus hidup suci, harus hidup seperti orang yang sudah dikuduskan. Lalu gaya kita hidup sangat penting bagi dunia ini supaya mereka bisa melihat bagaimana Allah. Dia jauh berbeda. Supaya orang itu di kapal feri bisa melihat, aduh sebenarnya Pak, kalau you hidup setia kepada satu istri, jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada you hidup kurang setia kepada satu istri dan punya puluhan pacar. You merasa fun, seru aja. Saya merasa, aduh, jauh lebih baik, Pak, untuk mengalami kasih satu orang yang setia. Karena saya berbeda. Dan Allah ingin kita hidup berbeda juga. Saya mau tutup dengan satu pasal dari Yezkiel 36. Karena nama ini juga muncul di Yezkiel 36 dan 37. Dan itu menjadi gambar bagus untuk hal yang Allah ingin melakukan di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita menjadi orang baru, orang yang berbeda. Lalu saya akan membaca dari ayat 23 sampai 29 yang berbunyi, Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, dan aku akan mentahdirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Ini maksudnya, Allah akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Allah dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturan dan melakukannya. Karena Dia adalah Allah yang Makadesh, Allah yang menguduskan kita. Lalu mari kita hidup seperti Dia yang kudus dalam segala hal di dalam kehidupan ini, supaya dunia bisa melihat betapa kudus Allah kita. Amin. Allah memberkati.